Halo, saya Tafilus Welina Putra dengan NIM 111868. Nama saya Teresia Dinasa Putri, NIM 11181810069. Saya Renaldo dengan NIM 111858. Pada chapter 5, brand kelompok kami yaitu Starbucks, keakraban dengan konsumen yang dijalin oleh Starbucks terlihat jelas antara keakraban yang nyata yang terlihat pada servis antara karyawan maupun barista dan juga kepada konsumen. Secara garis besar, keakraban yang dijalankan oleh Starbucks telah terlaksanakan berdasarkan relationship marketing, yang dimana Starbucks menyediakan seperti gelas cup yang ada namanya, nama dari konsumennya. Starbucks juga tidak pernah salah saat mengantarkan menu yang dipesan oleh konsumen. Juga Starbucks memberikan layanan Starbucks Card dan juga Starbucks aplikasi atau app, yang dimana kedua sistem tersebut memiliki reward sendiri-sendiri kepada konsumennya. Selanjutnya, tidak jauh berbeda pada pemberian nama di gelas cup, barista juga memberikan quotes untuk konsumennya sehingga menambah mood untuk mengkonsumsi produk tersebut. Tidak hanya itu saja, Starbucks setelah menjalin relationship marketing, Starbucks juga memberikan eksperimental marketing pada konsumennya berupa free tester kepada konsumennya untuk mencicipi beberapa menu yang disajikan oleh barista. Selain itu, free service, yaitu konsumen bebas meminta mineral water, terus merequest resepnya sendiri, racikan untuk minumannya sendiri, dan juga gratis untuk menggiling kopi di kedai Starbucks. Dan juga Starbucks memberikan layanan digital untuk konsumennya supaya mempermudah. Jadi konsumen tinggal memesan di aplikasi dan konsumen saat datang hanya tinggal mengambil yang dipesan saja. Jadi Starbucks sudah menerapkan langsung disintermediasi, yaitu menghubungkan konsumen langsung dengan Starbucks melalui aplikasi Starbucks untuk memesan, untuk proses pemesanan, sehingga tidak ada pembatas-pembatas maupun penghubung-penghubung lain antara konsumen dan juga pihak Starbucks. Seperti juga pada metode pembayaran, Starbucks bisa menggunakan kepada konsumennya yaitu Starbucks Card. Personalisasi pada Starbucks menggunakan komunikasi langsung saat konsumen ingin memesan kepada barista maupun pegawai yang ada di kedai, sehingga konsumen mudah untuk memilih menu yang ingin dipesan karena karyawan sudah mengarahkan dan juga berdasarkan pada eksperimental marketing yang sudah diterapkan tadi, yaitu membuat komunikasi lebih intens kepada konsumen yang memiliki kaitan kepada interaktivitas. Menyoroti pada Starbucks Card dan juga Starbucks Apps, yaitu pada pemilihan teknologi. Pada Starbucks App berfokus pada konsumen, yaitu konsumen saat membeli. Pada awal pengunduhan aplikasi sudah pasti Starbucks App juga sudah terintegrasi dengan layanan email yang dimiliki oleh konsumen yang bersangkutan, mulai dari jenis kelamin, usia, alamat, pekerjaan, dan juga sebagainya, sehingga secara langsung dapat terlihat bagaimana Starbucks dapat mengumpulkan data maupun informasi dari pelanggannya. Selanjutnya, pada penentuan kebutuhan informasi pada Starbucks Card dan juga Starbucks Apps, pasti mencatat sejarah transaksi dari konsumen karena Starbucks memberikan reward bagi setiap metode pembayaran yang menggunakan metode non-tunai. Hal tersebut sudah tercatat di aplikasi maupun di Starbucks Card, yaitu pada bintang yang diterima, kemudian pada Starbucks tercatat sebagai sejarah pembelian, sehingga poin-poin yang terkumpul dari bintang-bintang yang dikumpulkan tersebut bisa diolah kembali menjadi reward, yaitu berupa promo, potongan harga, dan lain-lain. Pengaruhnya apa sih terhadap penggunaan data mining? Pertama, menemukan akar masalah pada kualitas atau produksi. Pada praktek penggunaan Starbucks App, perusahaan dapat menghimpun tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi maupun produk yang dipesan. Dan juga secara tidak langsung Starbucks menemukan permasalahan pada kualitas produk dan juga penilaian dari pelanggan. Selanjutnya, mencegah penurunan pelanggan untuk mendapat pelanggan baru. Jadi dari reward yang diberikan pada metode pembayaran non-tunai, Starbucks membuka peluang untuk konsumennya mengajak konsumen baru mulai dari rekan, keluarga, teman, dan sebagainya, sehingga munculnya peningkatan konsumen melalui strategi bauran promosi yang terintegrasi dengan metode pembayaran non-tunai tersebut.
Terus siklus hidup pelanggannya adalah hal unik dari Starbucks setelah faktor-faktor tadi. Yang dilakukan oleh Starbucks yaitu dengan merawat dulu, lalu mengembangkan kepada konsumen yang baru. Seperti keyakinan para founder-founder Starbucks yang memiliki prinsip pada awal berdirinya Starbucks, cara promosi yang ampuh adalah mempromosikan produk secara tradisional yaitu dari mulut ke mulut. Hal tersebut menjadi hal yang menarik bagi Starbucks karena Starbucks tidak langsung mendapatkan konsumen yang baru tetapi merawat konsumen yang ada untuk menimbulkan trust, menimbulkan kepercayaan, keakraban, dan juga bisa saja menimbulkan networking yang baru sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan juga loyalty kepada pelanggan sehingga pelanggan yang sudah loyal mengajak pelanggan-pelanggan yang baru. Di sini saya akan menjawab chapter 6 nomor 1 dengan pertanyaan, brand Anda menggunakan distribusi langsung atau tidak langsung? Jelaskan. Jadi, Starbucks menggunakan dua macam distribusi tersebut, yaitu langsung dan tidak langsung. Dalam distribusi langsung, Starbucks menjual produk mereka lewat gerai-gerai kopi yang mereka miliki di setiap kota. Bisa itu di luar negeri ataupun di dalam negeri. Para konsumen datang ke gerai Starbucks dan membeli varian kopi Starbucks pilihan mereka. Lalu yang kedua adalah distribusi tidak langsung. Starbucks bekerjasama dengan Gojek dan Grab untuk memasarkan produk mereka. Jadi para konsumen setia Starbucks bisa menikmati kopi mereka hanya dengan memesannya di Gojek atau Grab dan diantarkan langsung oleh mitra Gojek. Yang dimana Gojek atau Grab ini adalah pihak kedua dalam distribusi tidak langsung ini. Nah, maka dari itu, Gojek dan Grab ini juga adalah salah satu platform yang bisa membantu konsumen dalam membeli apa yang mereka butuhkan. Lalu, produk Starbucks bisa juga ditemukan di beberapa swalayan besar seperti Hypermart dan Superindo. Saya juga pernah menjadi salah satu pembeli dari produk Starbucks yang dijual di swalayan tersebut. Bentuknya itu dikemas dalam botol kaca yang ditutup oleh logo Starbucks. Nah, dengan begitu distributornya adalah Hypermart dan Superindo adalah pihak kedua juga dari Starbucks. Nah, dengan begitu, dengan adanya distribusi tidak langsung ini, Starbucks juga menjangkau konsumennya lebih luas daripada hanya menjualnya di gerai Starbucks sendiri. Karena seperti yang kita tahu, negara kita akan semakin maju dan juga sosiologi atau sifat manusia juga akan lebih modern. Maka dari itu, keefektifan dan keefisienan itu sangat diperlukan di zaman saat ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan jaringan bisnis yang digunakan oleh Starbucks untuk meningkatkan pemasarannya. Baik, yang pertama dari Starbucks membangun jaringan pesan antar pertama di China. Nah, jaringan kedai kopi global Starbucks menggandeng raksasa teknologi online Alibaba, di mana Alibaba merupakan perusahaan e-commerce nomor 1 di China, bahkan perusahaan e-commerce yang cukup besar di dunia. Ada sekitar 150 gerai yang berlokasi di Shanghai dan Beijing. Akan menerima pemesanan layanan pesan antar berbasis online melalui salah satu platform Alibaba yaitu L.me. L.me ini adalah platform jasa antar makanan on demand di China yang memiliki 3 juta kurir terdaftar. Nah, Starbucks dan L.me ini berkolaborasi untuk membantu infrastruktur jasa antar yang unik yang telah disesuaikan. Nah, melalui kerjasama ini, Starbucks dan L.me telah mempelopori standar layanan pesan antar kopi terbaik untuk pelanggan China. Kemudian ada supermarket Hema. Nah, Starbucks juga bermitra dengan supermarket Hema sebagai merek retail pertama yang membangun Starbucks Delivery Kitchen di lokasi-lokasi Hema. Starbucks Delivery Kitchen akan menggunakan jasa pesanan dan pengantaran Hema untuk melengkapi kebutuhan layanan antar minuman Starbucks yang ditawarkan di gerai-gerai Starbucks yang sudah ada. Strategi ini digunakan untuk perencanaan jaringan gerai-gerai Starbucks yang baru,
Ditambah dengan lokasi Starbucks Delivery Kitchen, nantinya perusahaan akan memperluas skala dan jangkauan jasa antar. Di saat yang bersamaan, para karyawan dapat melakukan peningkatan pengalaman rumah ketiga bagi para pelanggan. Untuk memasuki pasar internasional, Starbucks juga menggunakan 3 strategi mode entry yang berbeda di setiap negara. Strategi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan budaya dan tradisi di setiap negara. Ada 3 strategi. Yang pertama adalah joint venture, yang kedua license, dan yang ketiga adalah wholly owned subsidiaries atau kepemilikan sepenuhnya. Ada beberapa tipe mode entry itu diterapkan berdasarkan peluang bisnis atau regulasi yang ada di setiap negara. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tentunya Starbucks membutuhkan biji kopi yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi yang digunakan Starbucks adalah dengan mengontrak para produsen kopi di dunia dengan harga yang sesuai dan dalam jangka waktu tertentu. Dalam menjalankan bisnis mereka di negara tujuan, Starbucks menggunakan strategi joint venture dengan perusahaan lokal yang memiliki kapasitas untuk menjalankan bisnis tersebut. Selain itu, dalam membangun cabangnya di banyak negara, Starbucks biasanya mengandalkan sejumlah perjanjian license untuk daerah yang tidak mampu membangunnya secara mandiri. Hal tersebut bisa dilihat dengan perusahaan-perusahaan Starbucks yang beraliansi dengan pemegang lisensi seperti Marriott House International dan Aramark yang memiliki kemampuan dalam membangun toko Starbucks di beberapa pusat pembelanjaan, bandara, bahkan universitas. Karena adanya pandemi ini sangat berdampak bagi ekonomi dunia, terutama bagi Starbucks. Menurut data, pendapatan harian bisnis industri makanan dan minuman cenderung turun hingga lebih dari 40%. Dari tantangan ini dibagi menjadi 2, yaitu task environment dan juga general environment. Dari task environment ini sangat erat kaitannya dengan tantangan dan kondisi yang berkaitan dengan operasional bisnis seperti supplier, distributor, customers, and competitors. Kemudian ada general environment. General environment ini merupakan tantangan yang meliputi kondisi global dengan skala besar seperti perkembangan teknologi, ekonomi, sosiokultural, demografi, dan politik di setiap negara. Itu adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Starbucks. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maksud saya adalah COVID-19, diperlukan improvisasi dalam strategi pemasaran perusahaan. Improvisasi ini berguna untuk mengkombinasikan strategi bisnis dengan protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah 3M. Gerakan 3M ini yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Gerakan tersebut merupakan standar protokol kesehatan yang harus diterapkan setiap saat. Di Starbucks, setiap karyawan wajib melakukan cuci tangan secara rutin setiap jam dan melakukan sanitasi tangan sesering mungkin. Selain itu, Starbucks Indonesia juga membersihkan meja dan kursi di gerai setiap 8 menit sekali, serta sanitasi lebih menyeluruh setiap jamnya. Kemudian cara lain yang digunakan adalah menyediakan cairan sanitasi untuk tangan di setiap gerai. Jadi sebelum masuk ke dalam gerai Starbucks, konsumen harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Jika dianggap perlu dan memungkinkan, Starbucks juga dapat mengatur lokasi dan jam kerja untuk memastikan semua karyawan serta rekan bisnis terlindung dan dari kemungkinan terpapar virus COVID-19, khususnya tim manajemen yang bekerja di kantor dan bukan di gerai kopi. Manajemen bisa memutuskan untuk memperbolehkan karyawan bekerja dari rumah ataupun yang dianggap lebih aman. Lalu selain itu, Starbucks juga memperluas akses take away ke pinggir jalan, drive-thru, dan walk-up counter di kawasan perkotaan padat. Hal ini diterapkan Amerika Serikat yang sudah cukup efektif untuk mengurangi keramaian di kedai. Starbucks akan mempercepat peluncuran konsep kedai baru dengan konsep take away atau pick up yang didukung oleh pemesanan daring melalui aplikasi Starbucks. Jadi di Amerika ini sudah diterapkan seperti konsumen yang hendak membeli produk Starbucks, mereka bisa memesan online melalui aplikasi, kemudian datang ke gerai hanya untuk drive-thru seperti yang dilakukan oleh McD untuk mengambil pesanan mereka. Sebagai bentuk respon kebijakan new normal, Starbucks memiliki inovasi yaitu Starbucks at Home, di mana Starbucks meluncurkan produk-produknya dalam kemasan baru menggunakan botol ukuran 1 liter. Tentunya inovasi baru tersebut dibarengi dengan promo-promo dan diskon menarik agar konsumen dapat
dapat tetap menikmati produk Starbucks pada saat work from home dalam berbagai varian dengan harga yang terjangkau.